Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Baik yang berguna maupun yang tidak berguna. Baik yang bermutu maupun yang tidak bermutu. Pokoknya bebas saja, bebas. Yang penting sopan. Dan hari ini saudara-saudara, kita akan membahas, ini saya akan bikin analisis soal persaingan di Liga Super Malaysia. Nah, kita akan bikin analisis kira-kira siapa yang akan bisa mengimbangi atau mengalahkan, syukur-syukur bisa mengalahkan Johor Darul Takzim. Karena begini saudara-saudara, secara teori ya di atas kertas itu 90% Johor akan juara lagi. Tetapi sepak bola itu kan bukan matematika, bukan matematik. Jadi segala peluang itu pasti ada, walaupun kesempatan tim lain hanya 10%, bukan berarti tidak akan ada kejutan. Bisa jadi yang 10% itu justru akan mendadak, tiba-tiba bisa menjadi juara. Siapa yang tahu, namanya juga sepak bola. Bola itu bulat. Kalau bundar itu topi, topi saya bundar. Jadi kira-kira siapa yang akan berpeluang mengimbangi atau mengalahkan, punya potensi untuk menggusur Johor Darul Takzim, punya potensi untuk menggantikan gelar ke-10 Johor Darul Takzim di Liga Super Malaysia, akan kita bahas di edisi kali ini saudara-saudara. Saudara-saudara, begini saudara. Di Liga Super Malaysia, di kompetisi kasta tertinggi Malaysia, Johor Darul Takzim itu udah nggak perlu dibahas lah, udah nggak perlu dianalisis, udah nggak perlu dibicarakan. Mereka itu udah unggul segala-galanya. Mereka super tim super di Malaysia ya. Kita bicara di Malaysia. Itu mereka udah di atas segala-galanya lah, udah di atas klub lain. Mereka udah punya semuanya, materi mereka udah nomor 1, pemain lokal, pemain asing, semua bintang semua di situ. Kemudian fasilitas mereka punya semua, terus duit mereka punya, terus apa lagi? Pelatih, pemilik klub, semuanya itu udah nggak perlu dibahas lah. Itu udah banyak yang bahas dan sudah banyak yang memuji, udah itu nggak perlu dibahas. Dan begini, dan itu membuat kompetisi di Malaysia, Liga Super Malaysia disebut sebagai Liga Petani. Liga Petani karena dominasi satu klub terlalu besar. Itu kayak di Prancis, di Paris Saint-Germain, kayak di Jerman, di Bundesliga ada Bayern München. Terus kayak di Scotland itu ada Glasgow Rangers dan Glasgow Celtic. Ya kayak begitulah, pokoknya itu dominasinya udah terlalu ekstrim. Jadi udah memang Liga Petani. Nah, dan yang menarik adalah kita akan bahas, bukan Johor yang kita akan bahas. Kita akan bahas peluang tim lain. Bagaimana peluang tim lain untuk mengalahkan Johor, untuk menghentikan usaha Johor untuk menyabet semua piala lagi pada musim ini. Musim 2003 yang akan dimulai pada 24 Februari 2020. Kalau melihat peserta yang tampil di kompetisi musim ini, saya melihat ada 3 tim, saudara-saudara. Ada 3 tim yang punya potensi besar. Punya potensi ya besar dan tipis-tipis. Pokoknya punya potensi untuk merepotkan Johor. Kalau bahkan kemungkinan mungkin saja, walaupun peluangnya hanya 10%, bisa aja mereka lah yang akan jadi juara di edisi kali ini. Ya walaupun peluangnya kecil ya, tapi itu ada, saya melihat ada 3 tim berdasarkan apa yang saya analisis, berdasarkan penampilan mereka musim lalu, kemudian apa yang mereka kerjakan di pramusim, dan berdasarkan materi yang mereka miliki. Pertama saudara-saudara yang layak dianggap serius sebagai penantang, sebagai calon juara adalah Sabah.
Sabah FC. Sabah nih, Sabah. Pertama karena ada pemain Indonesia di situ. Sadil Ramdhani. Begini saudara, Sadil itu kalau main di timnas itu tuh jelek sekali ya. Maksudnya biasa aja lah. Saya nggak tahu kenapa, tapi kalau dia main di klub itu bagus. Di Sabah dia main bagus. Dulu di Persela Lamongan juga mainnya bagus sekali. Tapi kalau main di timnas, ya nggak tahu ya ini anak kenapa. Dan saya rasa itu akan jadi salah satu faktor di Sabah. Tapi ya bukan hanya itu. Sepak bola bukan hanya satu orang. Apalah artinya Sadil Ramdhani kalau tim pemain kawan-kawan dia nggak bisa main. Nah, faktor yang lain yang sangat penting adalah faktor pertama nih, pelatih Ong Kim Sue. Itu nggak bisa dipandang sebelah mata, saudara-saudara. Ong Kim Sue adalah salah satu pelatih yang orang-orang di Indonesia nih, pengamat bola di Indonesia yang paham sepak bola itu udah pasti tahu bagaimana pelatih ini, bagaimana kemampuan pelatih. Dia punya cara yang bagus untuk membangkitkan semangat, mentalitasnya itu dia sangat bagus. Itu contohnya yang waktu main di Gelora Bung Karno itu, yang tahun 2011 yang SEA Games itu. Bagaimana, bayangin aja naik Barakuda masuk ke GBK, di situ ada 100.000 orang, intimidatif. Masih aja Malaysia U23 main santai, main tenang, akhirnya menang. Ya itu kalau bukan karena faktor pelatih, ya nggak mungkin, itu pasti kalah. Itu pelatih lah, itu Ong Kim Sue ini, dan pengalaman beliau juga ya bagus lah, itu pelatih itu. Dan nah begini, harap diingat ya, ketika pelatih Ong Kim Sue datang ke Sabah, dia nggak sendiri kan. Dia membawa gerbong dia, apa istilahnya, anak-anak dia, anak asuh, anak didik dia, pemain-pemain kesayangan dia waktu sesama di tim nasional U23 Malaysia maupun tim nasional, pokoknya tim nasional Malaysia lah. Sejak junior itu kan, dia dari junior tuh. Itu dia bawa, kayak si Badrol, kaptennya Sabah sekarang, terus si Fahmi, Khairul Fahmi Cemat atau siapa ya, pokoknya itu si Fahmi kiper. Nah itu membuat, karena begini saudara, di seluruh dunia ini ya, di seluruh dunia yang saya tahu ya, bukan hanya di Malaysia, pelatih itu kadang dia suka dengan 1-2 pemain, dan pemain itu akan dibawa kemana-mana ketika dia melatih. Contohnya di Indonesia itu ada almarhum Benny Dolo. Itu kalau dia melatih, kemanapun dia melatih itu pasti ada Firman Utina di situ. Firman Utina itu dibawa kemana-mana. Itu. Terus ada lagi dulu namanya Ivan Kolev. Ivan Kolev itu pelatih dari Bulgaria. Dia pelatih timnas. Dia 2 kali melatih di Indonesia. Itu ketika dia melatih Indonesia, 2 pemain yang harus ada itu adalah Budi Sudarsono dan Hari Saputra atau siapa itu. Walaupun mereka di klub cadangan, tapi kalau Ivan Kolev melatih itu selalu dipanggil. Nah, itu juga yang terjadi dengan Ong Kim Sue. Itu dia membawa Badrol sama siapa tadi itu? Khairul Fahmi. Nah, itu merupakan pemain kesayangan, dan itu banyak membantu dia untuk mengembangkan Sabah menjadi klub yang bagus setidaknya musim lalu. Selain Ong Kim Sue dan anak-anak kesayangannya seperti Badrul dan Fahmi, salah satu hal lain yang membuat Sabah ini punya potensi untuk mengalahkan Johor dalam perebutan gelar Liga Super Malaysia adalah pemain Piala AFF 2022 kemarin. Ada beberapa pemain keturunan Malaysia, pemain naturalisasi yang main di Johor, kayak si Darren Lock sama Dominic Tan, Stuart Bilkin juga kan di situ. Nah, itu akan menjadi sebuah potensi yang bisa dimanfaatkan oleh Ong Kim Sue. Karena apa? Terbukti kemarin waktu Piala AFF 2022, pemain-pemain naturalisasi Malaysia ini, pemain keturunan, itu mampu menampilkan permainan yang bagus, saudara-saudara. Walaupun kan begini, waktu itu kan Malaysia sempat diragukan tampil di Piala AFF, termasuk komentator gadungan juga meragukan mereka waktu itu. Karena pemain-pemain utama yang dari Johor itu
nggak bisa tampil. Kemudian Pak Hangzhou memanggil ya pemain-pemain yang bukan dari Johor, dan kebanyakan adalah pemain naturalisasi, pemain keturunan. Jadi istilah kami di Indonesia adalah naturalisasi, walaupun baik keturunan maupun bukan keturunan itu namanya naturalisasi, sama-sama naturalisasi karena dia pernah punya paspor dari negara asalnya. Jadi itu hanya istilah saja, nggak usah diperdebatkan. Nanti ada yang berdebat di sini. Nah, itu, dan mereka udah membuktikan itu kan, pemain-pemain itu, pemain-pemain yang sekarang main di Sabah ini, waktu itu mereka ikut dan hasilnya kan sebenarnya lumayan bagus, lumayan, walaupun sempat diragukan waktu lawan Myanmar di hari pertandingan pertama sempat jelek, kemudian kan mampu bangkit, kemudian bisa ngalahin, bisa lolos ke semifinal kan, kalah dengan Vietnam juga waktu itu di grup juga kontroversial, kemudian ngalahin Singapura, nyingkirkan Singapura, kemudian ngalahin Thailand. Satu-satunya tim di Piala AFF yang bisa ngalahin Thailand ya cuma Malaysia. Indonesia hanya imbang, Vietnam kalah. Nah, itu menjadi bukti bahwa pemain-pemain naturalisasi ini, pemain keturunan Malaysia ini akan bisa jadi potensi di Sabah, apalagi dengan pelatih yang udah berkelas lah, udah tahu kemampuan, udah punya kemampuan yang bagus, bisa meyakinkan pemain, punya taktik yang brilian, dia mentalitasnya bagus, bisa membagi. Nah, itu harus menjadi salah satu catatan yang layak diwaspadai oleh pesaing di Liga Super, khususnya Johor. Jangan kaget kalau nanti mereka bisa ya mungkin bisa juara lah, bisa, pokoknya ketat lah ini. Parameter lain adalah kolektivitas. Pemain Sabah ini bermain dengan kolektivitas. Terbukti saudara-saudara, musim lalu kan top skornya bukan penyerang tapi gelandang. Pemain dari Korea itu siapa ya? Park siapalah itu. Nanti saya tulis di sini, saya lupa namanya, susah. Itu pemain dari Korea itu. Dan pencetak golnya juga relatif merata. Tidak ada satu pemain striker atau gelandang serang atau winger yang terlalu dominan untuk mencetak gol. Dan ya ini bagus kolektivitas itu, dan itu memang sesuai dengan karakter pelatih Kim Ong Swee. Dan jangan lupa saudara, grafik Sabah ini cenderung naik. Waktu Ong Kim Swee datang tahun 2000 melatih 2001 itu kan, musim 2001 kan Sabah ada di peringkat 9. Musim lalu peringkat 3, dan kalau sudah lihat dan saya perhatikan ya, musim lalu itu kalau dia beruntung itu Sabah bisa juara. Kan Sabah sempat berada mereka stabil di runner up, di peringkat 2. Peringkat 2 setelah musim sebelumnya di peringkat 9, di peringkat papan bawah lah. Kemudian itu bisa stabil peringkat 2. Kalau nggak salah itu sempat ada di peringkat pertama. Kemudian ya karena Johor mentalitasnya jauh lebih bagus ya, itu hanya faktor mental saja menurut saya. Sabah musim kemarin itu hanya faktor mental. Dan jangan lupa Sabah kan juga tampil di final tuh, Piala apa ya? Piala Malaysia atau Piala FA ya? Itu yang lawan dikalahin Johor itu. Itu kan membuktikan bahwa mereka potensi, dan itu akan mereka lanjutkan untuk musim ini. Ya musim lalu hanya ya saya rasa hanya mental lah, hanya mental dan faktor keberuntungan. Lucknya belum ada, kurang beruntung aja, dan itu pasti akan jadi bahan evaluasi 2 musim terakhir ketika Sabah peringkat 9 dan peringkat kedua itu akan jadi semacam evaluasi, dan ini akan bahaya ini nanti saudara di Liga musim 2023 ini akan sangat bahaya, dan itu pantas kita nantikanlah itu Sabah itu penampilannya di musim ini. Nah, saudara-saudara, selain Sabah, saudara-saudara, klub lain yang saya lihat punya potensi untuk menjadi juara, untuk menggagalkan ambisi Johor Darul Taksim meraih piala yang lebih banyak lagi adalah Selangor. Selangor, saudara-saudara, Selangor. Musim lalu di paruh pertama kan Selangor jelek sangat kan, jelek sekali. Sampai mereka memecat pelatih yang dari Jerman itu, siapa ya, Michael siapalah itu diganti sama Tan Cheng Ho. Dan hasilnya kan sudah terlihat. Ketika ditangani Tan Cheng Ho, kemenangan perlahan-lahan mereka bisa bangkit. Kalau nggak salah menang 7 kali atau hanya kalah 2 kali lah. Pokoknya stabil lah di tangan
Tan Cheng Ho, walaupun dia masuk di pertengahan musim. Pertengahan musim, di tengah jalan lah, bukan sejak awal. Logikanya begini, dia masuk di tengah-tengah jalan aja, penampilan Selangor bisa stabil, bisa jauh lebih bagus daripada pelatih yang menangani sejak pramusim. Apalagi kalau Tan Cheng Ho musim ini menangani Selangor sejak pramusim. Mereka hanya tinggal menambah beberapa pemain lah, saya rasa itu. Dan Tan Cheng Ho ini sebenarnya pelatih bagus. Hanya saja kan waktu Piala AFF 2020 dia ya masalahnya kan tidak bisa memanggil pemain, ya Johor itu tadi. pemain utama, terus beberapa pemain cedera, hanya itu aja masalahnya, sehingga ketemu Indonesia dikalahkan dengan sangat memalukan. Nah, kayak gitu. Tan Cheng Ho pelatih bagus, pelatih yang punya kualitas, dan ya itu terbukti kalau dia diberikan semua sumber daya, semua materi pemain dia bisa milih sendiri, kemudian finansialnya ada, itu Selangor akan bisa jadi ancaman serius lah, ancaman serius bersama dengan Sabah tentu saja. Dan jangan lupa saudara-saudara, Selangor kan punya pemain yang waktu Piala AFF 2022 juga ikut main. Si Brendan Gan, terus si siapa lagi tuh yang Faisal. Itu akan jadi kunci, dan mereka udah tampil bagus di Piala AFF. Sama siapa lagi lah, satu itu yang pemain Quentin Cheng atau siapalah, pemain naturalisasi juga itu. Nah, itu kan mereka udah membuktikan di Piala AFF 2022 yang sama dengan rombongan pemain-pemain dari Sabah itu yang tadi saya bilang. Yang si siapa tadi itu, Darren Lock dan kawan-kawan itu membuktikan bahwa ya punya potensi Selangor ini, mungkin mereka hanya perlu menambah striker yang punya kemampuan bagus untuk mencetak gol, punya kemampuan bagus untuk menjadi salah satu ya goal getter lah. Jadi tidak selalu bertumbuh pada Faisal Halim. Karena kalau selama satu musim penuh, kompetisi 28 nanti kan 14 tim berarti 28 pertandingan. Itu dengan hanya mengandalkan Faisal Halim aja kan nggak mungkin. Karena bisa jadi dia nanti dapat kartu kuning, kartu merah, dapat cedera, injur, bisa absen, bisa macam-macam, bisa terganggu kalender FIFA Matchday dengan timnas. Nah, jadi butuh striker sama butuh pemain yang punya pelapis untuk di gelandang sayap itu, di winger itu. Kalau itu bisa dapat, ya saya rasa Selangor akan bisa finish lebih baik dari musim inilah. Bisa jadi juara juga, bisa jadi, karena secara tradisi mereka adalah tim besar, salah satu tim tertua di Malaysia, dan mungkin di Asia Tenggara salah satu yang tim tradisional yang di masa lalu punya banyak piala, punya gelar. Jadi mengapa mereka tidak bangkit lagi musim ini? Itu aja. Jadi itu hanya tinggal orang yang berada di belakang layar itu, man behind the gun. Ya pelatihnya, ya pemainnya. Kalau itu Tan Cheng Ho bisa memaksimalkan, saya sih yakin Johor ini nggak akan bisa dapat piala yang ke-10, dapat gelar ke-10. Kalaupun Selangor tidak dapat gelar Liga Super, bisa jadi piala yang lain bisa didapatkan. Piala FA atau Piala Malaysia. Karena potensinya ada, dan tradisi mereka juga salah satu klub tradisional lah. Ya sudah seharusnya memang Selangor ini bangkit lagi, udah puasa gelar Liga Super Malaysia selama 9 tahun lebih lah. Itu kan juga sudah pokoknya sejak era Johor mereka tenggelam kan juga sudah saatnya dikembalikan lagi. Kapan lagi kalau bukan musim ini, saudara-saudara. Saudara, tim ketiga yang saya rasa akan punya potensi untuk mengejutkan adalah Terengganu. Musim lalu Terengganu menjadi runner up kan setelah melewati Sabah di tikungan terakhir. Walaupun sebenarnya Terengganu ini di sepanjang musim itu dia peringkatnya di peringkat 3 ke bawah terus. Jadi sangat jarang runner up, karena runner up-nya kan selalu Sabah. Mereka juga nggak pernah mempuncaki klasemen, tapi pada
pekan-pekan terakhir mereka akhirnya berhasil menjadi runner up dan hanya berselisih 2 poin dengan Sabah. Nah, ini membuktikan mereka punya potensi. Dan jangan lupa, musim ini Terengganu mendatangkan penyerang tajam dari Thailand, Adisa Kraesorn. Adisa ini bukan pemain yang kalau istilah di Indonesia itu kaleng-kaleng, abal-abal, gadungan. Bukan penyerang gadungan, bukan penyerang palsu. Dia punya pengalaman yang luar biasa. Dia adalah pemain nasional Thailand. Pemain nasional Thailand aktif, bukan mantan ya, bukan mantan. Dia masih aktif sampai sekarang. Buktinya kemarin di Piala AFF dia juga tampil. Piala AFF 2020 dia juga main. Kualifikasi Piala Asia dia juga. Pokoknya ini pemain yang bagus lah, dan dia tinggi posturnya, dia bisa pegang bola, dia bisa keeping bolanya bagus. Kalau saya lihat Kraisak ini macam seperti ini. Kalau sudah ingat Diego Costa, striker Spanyol naturalisasi dari Brazil itu. Mirip-mirip seperti itu, mirip-mirip Hulk penyerang Brazil itu. Yang dulu sukses di FC Porto sama di Zenit Saint Petersburg. Nah, itu dia mirip. Dan itu bisa jadi salah satu yang membedakan Terengganu musim ini dengan Terengganu musim lalu. Walaupun dia hanya baru datang kali ini, potensinya besar. Dan ya Sabah, Selangor, apalagi Johor itu harus berhati-hati. Jordi Amat itu nanti kalau ketemu Adisak ini waktu waktu Johor lawan Terengganu, hati-hati Jordi, hati-hati. Jadi Amat hati-hatilah. Jadi ini punya potensi nih Terengganu ini. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan komentator gadungan hari ini. Kita sudah membicarakan Liga Super Malaysia. Kita sudah membicarakan peluangnya bagaimana tim lain untuk mengalahkan Johor Darul Taksim yang superior, yang sangat dominan di Liga Petani. Liga Super Malaysia menjadi Liga Petani ya itu. Itu saudara-saudara, kita udah bicara, kita udah mengulas panjang lebar potensi Sabah seperti apa. Kita juga sudah bicara sedikit tentang Selangor, kita juga sudah bicara sedikit tentang Terengganu. Kita tidak bicara tim lain, walaupun peluang tim lain untuk mengejutkan tetap ada, saudara-saudara. Karena sekali lagi, sepak bola itu bukan matematik. Sepak bola itu bukan ilmu pasti. Dalam ilmu pasti, dalam matematik, 3 tambah 3 adalah 6. Tetapi di sepak bola, 5 kali 5 belum tentu 25. Ada banyak faktor yang bisa membuat segala hal bisa terjadi. Dan selama semusim ini kan panjang, kita nggak akan tahu nanti Johor itu di tengah musim ngapain. Bisa jadi ada pemain yang cedera, atau dia terlalu fokus di kompetisi Asia, jadi konsentrasi dia pudar atau apa, kan kita nggak tahu. Jadi itu tadi saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau saudara-saudara merasa channel komentator gadungan bermanfaat, ya silahkan like, share, and subscribe. Jangan lupa pula ikuti akun media sosial komentator gadungan, ada di Facebook, Instagram, dan TikTok. Kalau ada salah-salah kata ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Kalau itu benar berarti sebuah kebenaran. Oke saudara-saudara, saya rasa sudah cukup edisi kali ini. Kalau ada waktu kita sambung di edisi berikutnya. Sampai jumpa lagi, salam olahraga dan merdeka.